Setelah timnas senior putra berjuang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, akhir bulan ini giliran timnas putri yang berjuang. Kali ini mereka berjuang untuk mendapatkan tiket lolos ke Piala Asia. Pada babak kualifikasi ini, kebetulan timnas Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah. Untuk lawannya terbilang berat, karena akan dilawan Indonesia adalah Kyrgyzstan, Pakistan, dan Taiwan. Untungnya pada edisi kali ini tim Garuda Pertiwi sudah bisa memainkan beberapa pemain barunya, terutama pemain keturunan yang baru selesai menjalani sumpah WNI. Pada akhirnya para pemain tersebut benar-benar memberikan dampak di lapangan. Seperti contohnya yang ditunjukkan oleh Isaac Roberts, pemain yang berposisi sebagai penyerang sayap kiri. Selain itu juga ada Felicia Dezo, Emily Nahor, hingga Iris Deru. Dan untuk itu inilah aksi-aksi terbaik yang ditunjukkan oleh para pemain Garuda Pertiwi di babak kualifikasi Piala Asia. Ya, melihat keberhasilan timnas putra dalam mendatangkan pemain keturunan, PSSI juga melakukan hal yang sama di timnas putri, di mana sampai saat ini sudah ada beberapa pemain keturunan yang membela Garuda Pertiwi. Untuk angkatan pertama, mereka adalah Sydney Hooper, Katarina Stolin, Estella Lupatali, hingga Noah Letomu. Pemain-pemain itulah yang selama ini terus diandalkan untuk mengikuti beberapa ajang, entah uji coba maupun resmi. Sayangnya, mereka belum cukup untuk membantu Indonesia bersaing ke level yang lebih tinggi lagi, sehingga harus ada pemain baru agar kekuatan timnas makin bertambah. Usaha dari PSSI akhirnya membuahkan hasil. Kini sudah ada 4 pemain keturunan baru yang bergabung ke timnas, dan semuanya berasal dari Belanda. Untuk posisinya pun berbeda-beda, mulai dari penjaga gawang hingga penyerang. Untuk posisi penjaga gawang, dia adalah Iris Deru. Pemain kelahiran 2005 itu diharapkan membawa ketenangan di lini belakang timnas. Nantinya, Iris Deru akan mendapatkan bantuan dari Emily Nahor yang berposisi sebagai back. Pindah ke gelandang, pemain baru di posisi tersebut adalah Felicia Dezo, dan terakhir Isaac Roberts yang biasa bermain sebagai penyerang. Dengan adanya mereka, harusnya setiap lini di timnas Indonesia kekuatannya bertambah. Lebih lanjut, kedatangan 4 pemain tadi adalah sebagai persiapan Indonesia untuk menghadapi babak kualifikasi Piala Dunia, di mana nantinya Indonesia harus melawan tim-tim kuat untuk mendapatkan tiket lolos ke Piala Asia. Tentu sebuah misi sulit bagi Coach Mochi, belum lagi dirinya harus menyatukan chemistry antar pemain yang kebanyakan masih baru di timnas Indonesia. Belanda Connection ala Mochi bawa Indonesia raih kemenangan. Perjuangan Garuda Pertiwi akhirnya dimulai. Lawan pertama yang mereka hadapi adalah Kyrgyzstan. Secara peringkat FIFA, Indonesia harusnya bisa mengatasi wakil Asia Tengah tersebut, apalagi Indonesia juga berstatus sebagai tuan rumah. Untuk bisa meraih kemenangan, Coach Mochi langsung menurunkan 4 pemain keturunan baru. Sebuah keputusan yang akhirnya membuahkan hasil, karena 4 pemain tersebut benar-benar tampil luar biasa di lapangan. Misalnya, yang ditunjukkan oleh Felicia Dezo, di mana di laga tersebut dirinya menjelma menjadi jenderal lapangan tengah bagi Garuda Pertiwi. Selain Felicia, aksi mengagumkan juga ditunjukkan oleh Isaac Roberts. Pemain inilah yang akhirnya menjadi pahlawan Indonesia karena 1 golnya gagal dibalas oleh para pemain Kyrgyzstan. Gol yang terbilang luar biasa karena dicetaknya melalui tembakan yang sangat keras. Gol yang sekaligus langsung dirayakan oleh para pemain dan para supporter yang hadir di stadion.
usai jadi pahlawan Indonesia langsung menelpon ibunya. Setelah menjadi pahlawan kemenangan Indonesia, Isa Warbs tak bisa menyembunyikan rasa kegembiraannya. Dirinya mengaku senang dan bangga karena bisa membantu Indonesia meraih 3 poin perdana. Pemain kelahiran Belanda itu pun berharap bisa terus mencetak lebih banyak gol untuk timnas Indonesia. Saya merasa senang kami bisa memenangi pertandingan hari ini. Saya juga senang bisa mencetak gol perdana dan saya berharap bisa mencetak gol lebih banyak lagi, kata Isa Warbs dikutip dari Gol Indonesia. Kegembiraan Isa Warbs tak berhenti sampai di situ saja, karena setelah itu dirinya langsung menghubungi ibunya yang ada di Belanda. Dalam video call yang dia lakukan, ibu Isa Warbs tampak bangga melihat anaknya menjadi pahlawan Indonesia. Dan rasa bangga itu semakin besar karena ibu Isa Warbs bisa melihat anaknya dihargai dan dicintai oleh para fans timnas Indonesia. So, congratulations for the first debut in the national team and also first goal. How do you feel? I'm really excited and I was so nervous before my first game. Reaksi Coach Mochi soal kemenangan Indonesia. Sementara itu, meski mampu mengantarkan timnya meraih kemenangan, Coach Mochi mengaku tidak puas. Pelatih asal Jepang itu menilai jika masih banyak kelemahan yang saat ini dimiliki Indonesia. Di antara kelemahan itu adalah kontrol bola, akurasi umpan, hingga penyelesaian akhir yang terbilang masih buruk. Maka dari itu, Coach Mochi berjanji akan segera memperbaikinya. Kami masih memiliki kelemahan terutama dalam hal kontrol bola dan akurasi umpan. Evaluasi akan segera dilakukan agar tim tampil lebih baik di laga selanjutnya. Kami senang walaupun cuma 1-0, tapi kami bisa memenangkan pertandingan yang sangat menegangkan buat kami. Sebenarnya karena tidak mau kalah sama Chinese Taipei, kami mau bisa cetak gol sampai 8 juga. Tapi ya kami harus tetap bersyukur bisa menang, kata Coach Mochi usai pertandingan. Seperti yang dikatakan Coach Mochi tadi, di pertandingan lainnya, Taiwan berhasil mengalahkan Pakistan dengan skor 8-0. Hasil yang membuat Taiwan untuk sementara berada di puncak klasemen karena mereka unggul selisih gol dari Indonesia. Situasi yang saat ini membuat posisi Indonesia sulit karena mereka harus meraih kemenangan dengan margin besar jika ingin menggusur Taiwan. Atau kalau tidak, Indonesia harus mengalahkan Taiwan di pertandingan terakhir. Jika kedua cara tersebut gagal dilakukan, maka bisa saja membuat peluang Indonesia untuk tampil di Piala Asia tertutup, karena setiap grup yang lolos ke Piala Asia cuma 1 tim saja. Kini sebagai fans Indonesia, mari berdoa saja supaya Garuda Pertiwi bisa lolos ke ajang Piala Asia. Jika seandainya gagal, kita juga harus tetap memberikan dukungan supaya mereka tetap semangat dan bermain lebih baik lagi. Untuk PSSI, jika Garuda Pertiwi gagal ke Piala Asia, kita pantas menyalahkan mereka karena sampai saat ini PSSI belum memenuhi janjinya untuk mengadakan Liga Sepak Bola Putri. Karena jujur saja, pemain yang baik adalah pemain yang mendapatkan tempaan dari klub yang tentu bermain di sebuah kompetisi. Jika para pemain tidak memiliki klub, maka bakal membuat mereka bingung dan secara otomatis karir sepak bola mereka cuma bersama timnas saja. Jadi itulah cerita di balik kemenangan perdana timnas Indonesia atas Kirgistan di babak kualifikasi Piala Asia.